Aparatur sipil negara di Kota Lubuk Linggau, pemerintah Kota Lubuk Linggau meradang. Abdi negara ini kembali mengeluhkan belum cairnya tambahan penghasilan pegawai atau TTP, padahal mereka sangat berharap meskipun TTP kali ini hanya 2 bulan sekali dicairkan. Saat ini, syarat pencairan TPP tidak hanya berdasarkan absensi, tapi harus berdasarkan kinerja. Kalau hanya absen saja, semua orang bisa, tapi sekarang harus ada laporan kinerjanya juga. Dan saat ini, baru 5 OPD diantaranya Dinas PPKB, Disduk Capil, BKP SDM yang melakukan pengajuan beserta syaratnya, sementara yang lain belum. Dan pihaknya tidak ada keinginan sama sekali menghambat pemerintah kota. Justru terus berupaya untuk memenuhi hak-hak pegawai yang sudah bekerja dan berkinerja di bidangnya masing-masing. Hanya saja kami di pemerintah kota ada regulasi dan aturan. Bila semuanya sudah mengajukan dan melengkapi persyaratan, maka akan kita cairkan. Dan 5 OPD ini diakui Zulfikar selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hingga saat ini TPP-nya belum dicairkan karena masih menunggu OPD yang lain. Untuk OPD yang belum, kita sudah berikan pengertian agar secepatnya disetor. Sementara itu, bagi yang sudah melengkapi kinerjanya, akan kita cairkan TPP mereka. Kinerja, ya silakan mereka mengajukan. Iya, silakan mereka mengajukan TPP itu. Ya sama yang cak kemarin itu loh ditanya. Tidak perlu lagi, tidak berita. Masih tiga OPD. Lalimo sekarang. Apa tuh namanya? Di Linggau Barat. Jadi ketika itu sudah selesai, cair jadi. Iya, kita cairkan. Kita tunggu dulu mereka. Berarti yang sudah dicapil Capil, BKPSDM. BKB SDM, KB. KB, Linggau Barat, tidak salah. Cikoknya? Linggau Barat Cikoknya apa? 5 OPD. Dan itu sudah cair berarti? Belum. Belum. Kita tunggu dulu lah. Tapi Oh, secara serentak. Iya. Jika TPP tahun ini hanya dianggarkan 2 bulan sesuai kesepakatan hanya untuk Mei dan Juni 2021. Hal ini lantaran keterbatasan anggaran. Jika harus dianggarkan 10 bulan seperti tahun sebelumnya, 2 bulan ini saja anggaran yang kita siapkan sebesar 8 miliar untuk TPP. Rajab, Silampari TV melaporkan.